Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi bersama Arastama Science Kids. Nah adik-adik, sudah ketiga kalinya kita bersama memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan Arastama Science Kids. Semua adalah karena sukacita, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kakak mau sapa kita. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, kabar sukacita luar biasa dan dahsyat. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Tentunya seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita pertama sekali yel-yel dulu ya, yel-yel dulu Arastama Science Kids. Adik-adik boleh berdiri ya. Kita sama-sama berdiri menyanyikan yel-yel ini. Sekali lagi supaya kita semakin ingat telah mau bersinar bagi bangsa, bagi keluarga, bagi gereja, bagi teman-teman. Arastama Science Kids selalu asik. Arastama Science Kids selalu asik. Puji Tuhan sukacita dan berfirman sukacita. Arastama Science Kids selalu asik. Asik. Arastama Science Kids. Arastama Science Kids selalu asik. Arastama Science Kids selalu asik. Puji Tuhan sukacita dan berfirman sukacita. Arastama Science Kids selalu asik. Asik. Arastama Science Kids, bersinarlah. Bagi kemuliaan Nama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau sapa kiri kanan kita. Kita mau mulai ibadah kita dengan semangat. Boleh ajak papanya, boleh ajak mamanya, atau boleh ajak kakaknya, abangnya, atau adiknya. Ambil pasangan masing-masing, kita mau katakan, hai kawan, apa kabar? Mari adik-adik, tarik temannya yuk. Nanti boleh bergantian ya, temannya. Hai kawan, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kencangkan kamu, goyangkan di kanan, goyangkan di kiri, putar, 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 cari yang lain. Boleh cari yang lain ya, adik-adik ya, cari teman yang lain. Hai kawan, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kencangkan kamu, goyangkan di kanan, goyangkan di kiri, putar, 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 Cari yang lain. Hai Ini cendol. Hai kawan, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kencangkan kamu, goyangkan di kanan, goyangkan di kiri, putar, 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 cari yang lain. Adik-adik, semua kabarnya sukacita, sehat, kuat oleh karena kasih Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik kita membuka hati kita, membuka seluruh segenap hidup kita untuk menerima Dia dalam hati kita, untuk kita menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Mari adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari tutup mata. Kita menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau panggil Dia. Kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus kita hidup. Yesus ku panggil, Yesus undang,
berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau luar biasa dan Engkau dahsyat. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami diberi kekuatan, kami diberi sukacita, kami diberikan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat firman yang akan kami dengarkan. Dan kami pun mau menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak yang saat ini juga mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan kita hebat. Kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Nah, makanya kalau kakak bilang Jesus, mari kita tiru juga kakak-kakak yang ada di video yang adik-adik lihat. Nah, seperti ini ya. Jesus. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jesus. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi dan melompat lebih tinggi lagi. Jesus. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jesus. Nah, kenapa kita harus bersorak dan sukacita mengatakan Jesus? Karena memang Yesus luar biasa. Dan satu lagi adik-adik, karena Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Nah, harusnya saya dan adik-adik semua harus menjadi generasi, menjadi teladan dimanapun berada. Mari adik-adik kita menyatakan sukacita kita karena kita mau jadi teladan, menjadi generasi bagi Kristus. Ya adik-adik berdiri yang di rumah dan gerakan pertamanya ini bebas ya. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak siapa
Nah, adik-adik kita mau jadi generasi. Nah, bagaimana kita mau jadi generasi? Bagaimana kita mau jadi teladan? Maka adik-adik kita perlu menjaga hati kita terhadap dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi teladan. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita nakal, kita tidak taat, bagaimana mungkin kita bisa menjadi generasi? Nah, kalau mau jadi generasi, kalau mau menjadi teladan, maka kita harus menjaga hati terhadap dosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, sekali lagi kakak mengajak kita memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Nah, adik-adik, kita mau belajar bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita terus untuk taat kepada Tuhan. Tentunya lewat firman yang akan mengejarkan kita. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, semua senang memuji Tuhan? Pasti senang. Dan saat ini juga kita harus senang, kita harus sukacita, dan kita harus semangat dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengajarkan saya dan adik-adik semua untuk selalu taat kepada Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau menghafal satu ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Nah, firman ini coba adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab, buka Roma pasal 6 ayat 23. Sekali lagi ya, Roma pasal 6 ayat 23. Ya, yang mengatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kakak mengajak kita baca sama-sama dulu yuk. Baca aja ya.
1, 2, 3 ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang pakai gerakannya adik-adik boleh ditiru lewat video ini supaya kita semakin hafal ya. Mulai dari Roma 6 pasal Roma 6 ayat 23. Yuk sama-sama yuk adik-adik ya. Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Kita menghafalnya dengan pakai gerakan 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya adik-adik, supaya lebih hafal lagi ya. Upah dosa ialah maut ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik tadi firman Tuhan katakan masih ingat? Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Adik-adik tahu apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran kita kepada Tuhan yang menandakan bahwa kita tidak taat. Kita melanggar perintah Tuhan. Kita melawan Tuhan. Seperti apa? Kalau dikatakan tidak boleh melawan, kita melawan. Itu namanya dosa. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar bahwa sebab upah dosa ialah maut. Nah, adik-adik ingat nggak? Pernah nggak dengar cerita? Siapa manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa? Siapa? Adam dan Hawa. Nah, coba lihat, perhatikan gambar ini adik-adik. Nah, ini adalah ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Ya, kenapa mereka berdosa? Nah, kita mau lihat adik-adik ya. Perhatikan gambar yang akan kakak perlihatkan. Coba. Nah, tema bagi kita hari ini adik-adik, lihat, perhatikan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ya, jagalah hatimu terhadap dosa. Nah, adik-adik, coba perhatikan. Nah, gambar yang pertama yang kakak tunjuk ini, coba perhatikan yang ini ya, adik-adik. Ini adalah kisah di mana Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Nah, coba perhatikan, di tengah-tengah Taman Eden ini ada pohon yang disebut dengan pohon buah larangan. Nah, makanya lihat ini gambar kedua, inilah gambar Taman Eden. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ya, saat mereka berada di Taman Eden. Nah, coba perhatikan adik-adik. Nah, ternyata ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, coba perhatikan. Nah, ini gambar ketiga adik-adik boleh perhatikan. Ya, di mana Hawa sedang mendekati buah larangan. Ya, dia sudah mulai tergoda. Sepertinya buah itu enak. Padahal sebelumnya Tuhan katakan apa? Ya, sebuah buah dalam taman itu boleh dimakan kecuali buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buah larangan. Tetapi Hawa ternyata tidak taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Coba perhatikan. Apa yang terjadi? Kalau bisa adik-adik membaca, silakan baca. Yaitu memakan buah larangan. Ya, mereka memakan buah larangan. Sebelumnya adalah Hawa memakannya. Kemudian ia juga mengajak Adam dan memberikan buah itu kepada Adam. Nah, lalu apa yang mereka lakukan?
lakukan? Ya, apa yang terjadi setelah mereka memakan buah larangan itu? Coba adik-adik. Nah, saat mereka memakan buah larangan itu, Tuhan tahu. Makanya adik-adik kakak mau tanya, siapa di sini taat? Ya, karena takut ketahuan orang tua. Kalau saya nanti mencuri uang mama, ketahuan sama mama, pasti saya akan dicubit. Nah, dia lupa. Dia tidak tahu harusnya kita lebih takut kepada siapa? Takut kepada orang tua atau takut kepada Tuhan? Nah, coba Adam dan Hawa berpikir, mereka tidak tahu bahwa Allah Tuhan kita melihat semua apa yang kita lakukan. Nah, makanya apa yang terjadi setelah mereka makan buah larangan itu? Nah, lihat apa yang mereka lakukan. Lihat yang poin kelima ini adik-adik. Yang pertama apa? Bersembunyi. Saat Tuhan katakan, Hawa, Adam, kenapa kamu memakan buah larangan itu? Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan lalu bersembunyi. Ini adik-adik yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang di rumah saat kita ketahuan mencuri tidak mengaku, malah bersembunyi. Siapa yang mengambil uang mama? Siapa yang memakan makanan ini? Siapa tadi yang begitu dan begini? Nah, karena takut dimarah, maka adik-adik, maka seringkali anak-anak, ya, bahkan seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, mereka bersembunyi, tidak mau mengakui bahwa mereka bersalah, tidak mau mengaku bahwa mereka telah memakan buah larangan itu. Nah, lalu apa lagi adik-adik? Bukan hanya itu, bukan hanya soal tidak mengaku. Nah, coba lihat yang keenam ini. Saat Tuhan tanya, siapa yang memakan buah larangan itu? Lihat ini, poin keenam yang ini adik-adik. Boleh dibaca. Apa yang mereka lakukan? Saling menuduh. Adam mengatakan kepada Hawa, dia yang memberikan buah itu kepadaku. Lalu Hawa bilang apa lagi? Ular itu yang menyuruh saya. Nah adik-adik, kita juga sering begini di rumah. Saat ditanya sama mama kesalahan kita, kadang-kadang kita jawab, kakak yang ngajarin saya. Atau kakak juga mengatakan, adik itu yang menyuruh saya. Nah, atau siapa? Orang lain yang kita salahkan. Kadang-kadang adik-adik, kita sering kali ya tidak mau mengakui dan takut dihukum, akhirnya kita menyalahkan orang, ya, menyalahkan kakak, adik atau siapa saja, ya, dengan apa yang telah kita lakukan. Lalu apa akibatnya adik-adik? Coba lihat. Karena Adam dan Hawa bersembunyi, tidak mau mengakui dan saling menuduh, saling menyalahkan, maka apa yang Tuhan berikan sama mereka? Maka mulai saat itu juga, ya, akibat dosa kita sama-sama dihukum. Ya, lihat Adam dan Hawa, boleh dibaca kotak terakhir yang ini adik-adik, ya, dibaca. Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, yang sebelumnya kita tinggal memetik buah, yang sebelumnya kita menikmati, tetapi sekarang semua kita harus berjerih lelah untuk menikmati apa yang akan kita nikmati. Nah, oleh sebab itu adik-adik, dosa apa yang sering kita lakukan? Coba adik-adik di rumah. Coba, apa yang sering adik-adik lakukan di rumah atau di sekolah atau di gereja? Dosa apa? Nah, adik-adik boleh lihat gambar ini. Ada apa? Ada yang mencontek di sekolah saat ujian. Ada apa lagi? Ada yang mencuri. Ada apa lagi? Ada yang berkelahi. Ada apa lagi? Melawan orang tua. Nah, masih banyak dosa yang lain. Ya, mencuri, melawan orang tua, mencontek, bahkan apa lagi? Dikatakan berkelahi, ya, bukan hanya sama teman, bisa saja berkelahi bersama adiknya atau berkelahi dengan kakaknya, ya, atau yang suka melawan orang tua. Ingat, itu adalah dosa. Tuhan tidak suka. Nah, tapi tadi kita mau bilang, aku mau jadi generasi, aku mau jadi teladan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, bagaimana kita mendapatkan hidup kekal, surga yang akan Tuhan beri dalam hidup kita? Seperti lagu tadi kan, jagalah hatimu. Supaya apa? Masa depan kita diberkati. Supaya
supaya masa depan kakak dan adik-adik semua menjadi luar biasa, maka jagalah hati terhadap dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sadar kita melakukan dosa, ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, maka harus apa adik-adik? Harus apa? Coba bisa dibaca? Harus bertobat. Ya, bertobat. Nah, bertobat artinya bahwa kita harus meninggalkan dan tidak lagi melakukan dosa kita. Yang dulunya mencuri sekarang tidak boleh lagi mencuri. Yang dulunya suka mencontek jangan lagi. Yang suka melawan orang tua sekarang taat sama orang tua. Harus bertobat. Ya, supaya apa? Kita bisa menerima anugerah yang Tuhan beri. Hidup kekal surga. Dan lagi adik-adik, apa yang kita terima adalah Tuhan memberkati masa depan kita semua. Sehingga adik-adik apa? Coba kita perhatikan, kita akan menerima hadiah yang terbesar dari Tuhan, yaitu surga, kehidupan kekal, masa depan yang cemerlang dan luar biasa. Maka datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ingin kepada Tuhan. Coba kita berlari, ya, kita berlari, kita mau mengikut Tuhan. Lewat apa adik-adik? Beribadah kepada Tuhan, berdoa, merenungkan firman. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita dari dosa? Maka kita harus, ya, harus dengarkan firman. Lalu apa adik-adik? Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk selalu taat kepadanya. Nah, dalam firman ini adik-adik kita boleh merenungkannya dan kita terus boleh mengingat bahwa upah dosa ialah maut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman. Bapa yang baik, ampuni kami jikalau selama ini kami tidak taat kepada orang tua, terlebih lagi kami tidak taat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga hati kami untuk tidak melakukan dosa, sehingga kami menerima masa depan yang luar biasa. Dan kami pun boleh menerima hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau katakan sama Tuhan, kita mau menjaga hati kita dan kita mau menyadari kenapa kita harus menjaga hati kita, karena bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, di waktu kita senang, di waktu kita sedih, di waktu kita takut, ingat adik-adik, panggillah nama Tuhan lewat doa kita. Mari adik-adik kita merenungkan bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia menyertai kita di saat apapun, di saat bagaimanapun, situasi bagaimanapun Tuhan selalu.
Tuhan, karena kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang terus menjadikan kami menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberkati kami, masih melindungi kami, dan kami terus percaya hari-hari berikutnya, minggu depan, bulan depan, bahkan sampai selamanya, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus percaya bahwa Tuhan terus akan memberkati bangsa kami, memberkati kota Bengkulu, memberkati gereja kami, memberkati masa depan kami, keluarga kami, dan kami yakini Bapak, Tuhan akan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami selalu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami pun menerima janji firman yang akan Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Sebelum kita bubar maupun istirahat ataupun mau bermain, nah terakhir kita menutupnya dengan nyanyian Al Sabar Science Kids.